Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keridhaan, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam, dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang kemanjurannya sangat luar biasa, menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan oleh medis, yaitu dengan membaca sholawat syifa. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini redaksi yang saya pilih merujuk kepada kitab Syawarikul Anwar li Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan juga kitab Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Meskipun di kitab lain ada perubahan atau perbedaan redaksi, tapi dengan merujuk kitab Syawarikul Anwar dan Abwabul Faraj, inilah yang saya pilih, dan akhirnya redaksi inilah yang akhirnya diamalkan oleh banyak para ulama sampai saat ini. Sholawat yang memiliki daya magic, yang dijadikan media untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, walaupun bertahun-tahun tuh penyakit bakal sembuh, terlihat dari kata-kata redaksi yang ada dalam kalimat sholawat syifa ini. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang disertai ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembuh semua hati dan menjadi obatnya, keafiatan badan dan kesembuhannya, ayah segala penglihatan, dan menjadi sinarnya, menjadi nutrisi jiwa dan santapannya. Dan semoga terlimpahkan pula sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau. Melihat redaksinya sangat
memiliki korelasi. Kita sebut Nabi Muhammad SAW dalam sholawat ini menyebut pangkat-pangkat beliau yang punya sifat Allah berikan menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit, menjadi obat, mendatangkan afiat dan kesembuhan. Sebagaimana banyak para sahabat pada zaman itu ya yang mengalami sakit, beliau tempat curhat, yang mengalami kegundahan, baik penyakit zahir dan fisik, semua ditangani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Alawi Al-Attas, pengarang kitab Risalatul Kautsar, menamakan sholawat Tibbul Qulub, menamakan sholawat syifa ini dengan sebutan sholawat Nurul Absar. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutnya sholawat Tibbul Qulub, dan ulama lain menamakan sholawat ini dengan sholawat syifa, karena memang punya fungsi yang sangat luar biasa dalam mendatangkan kesembuhan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Fuyudat Rabbaniyah karya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah, apabila sholawat Tibbul Qulub dibaca sebanyak 400 kali atau 200 kali, diniatin buat orang yang sakit, maka dengan izin Allah penyakit apapun akan sembuh. Baik kita yang lagi sakit, kita baca tuh sholawat Tibbul Qulub, sholawat syifa ini sebanyak 200 bahkan sampai 400 kali, maka penyakit kita akan Allah berikan kesembuhan. Selagi sakit, baca sholawat ini, maka dengan izin Allah Ta'ala, barokah sholawat ini mampu menyembuhkan penyakit yang bertahun-tahun enggak kunjung sembuh. Atau ada saudara kita yang sedang sakit, kita bacain sholawat ini, baik merupakan baik dengan wasilah air ya, di aqua, di gelas, kita bacakan sebanyak 200 kali atau sampai 400 kali, maka dengan izin Allah orang yang sedang sakit itu akan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ya bisa juga mungkin dalam jumlah yang enggak begitu banyak, ya 100 kali idealnya, baik 100 kali atau 200 kali, bahkan sampai 400 kali, atau pengen lagi dibaca 2000 kali, ya dicicil dalam seminggu bisa sampai 2000, atau mungkin dalam sebulan, dalam waktu sebulan bisa sampai 2000. Itu juga mampu menjadi wasilah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dihikayatkan ada orang mendatangi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di kota Huraidah. Ia mengadukan perihal matanya yang sedang mengalami gangguan penglihatan. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengusap kedua mata orang tersebut, dan beliau memerintahkan agar ia memperbanyak membaca sholawat syifa ini. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas lalu berkata, Habib Muhammad bin Zain Ba'abud telah mengabarkan diriku bahwa ia berkata, mataku pernah mengalami gangguan penglihatan, sehingga aku minta solusi kepada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Lalu beliau mengusap kedua mataku dan beliau memerintahkan agar aku membaca sholawat syifa setiap hari sebanyak 300 kali. Maka aku amalkan sholawat itu sehingga aku diberikan kesembuhan yang segera. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah selagi hidupnya berkata, setiap saya sakit, saya sering kali membaca sholawat Tibbul Qulub atau sholawat syifa, karena di antara keutamaan sholawat ini, bila dibaca oleh orang yang sakit, maka Allah Ta'ala akan berikan kesembuhan meskipun ia tidak berobat ke dokter. Masya Allah wa tabarakar rahman, luar biasa. Ini bisa-bisa dokter
Bisa-bisa dokter bisa tutup praktek kalau orang yakin mengamalkan sholawat tibbil qulubi ini, sholawat syifa, sholawat yang mendatangkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Syekh Fawaz bin Bashar At-Tabba' Al-Hasani hafizahullah dalam kitabnya Al-Fuyudat Muhammadiyah menisbahkan sholawat syifa ini kepada Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an. Sedangkan Syekh Diyauddin Ahmad bin Mustafa Al-Kumushkhanawi rahimahullah dalam kitab Majmu'atul Ahzab menyandarkan sholawat syifa ini kepada Syekh Muhammad Al-Madani. Sedangkan Syekh Ahmad Darbir Al-Khalwati radhiyallahu an tidak menyebutkan siapa pengarang sholawat syifa secara jelas. Beliau hanya berkomentar bahwa redaksi sholawat syifa ini merupakan gubahan sebagian orang soleh. Adapun sanad yang muttasil kepada Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an, saya riwayatkan ijazahnya dari guru saya Profesor Dr. As-Sayyid Fawaz bin Bashar Tabba Al-Hasani, dari guru beliau Said Fahad Qasim Muhammad Al-Fahad, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Barakatul Rawi, dari orang tua beliau As-Sayyid Abdul Wahab Ar-Rawi, dari gurunya As-Sayyid Ibrahim Ar-Rawi, dari gurunya As-Sayyid Muhammad Abil Huda As-Sayyadi, dari guru beliau Al-Imam Muhammad Mahdi Bahauddin bin Ali Al-Husaini Asy-Syahir bil Imam Ar-Rawas, dari gurunya Sidi Abdullah Ar-Rawi, dari gurunya Sidi Ahmad Ar-Rawi, dari syekhnya Sidi Nuruddin Habibullah Al-Hadithi, dari Syekh Husain Burhanuddin Al-Khazami As-Sayyadi, dari gurunya Syekh Nuruddin, dari Syekh Abdul Alam, dari Syekh Sirajuddin As-Saghir, dari gurunya Syekh Mahmud As-Sufi, dari gurunya Syekh Muhammad Burhan, dari Syekh Husain Al-Ghawat, dari Syekh Muhammad Syah, dari Syekh Muhammad Khizam Al-Musili, dari Syekh Malik Al-Mandalawi, dari Syekh Mahmud Al-Asmar, dari Syekh Husain Al-Iraqi, dari Syekh Tajuddin, dari Syekh Abdurrahman Samsuddin, dari Syekh Muhammad Khizam As-Salim, dari Syekh Abdul Karim Muhammad Al-Wasiti, dari Syekh Saleh Abdul Razak, dari Syekh Muhammad dari Syekh Sadruddin Ali As-Sayyad, dari Al-Imam Ahmad Izzuddin As-Sayyad, dari Syekh Abdul Musin, dari Al-Imam Al-Qutub As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.